Halo guys, balik lagi sama gua di Sabi Motovlog HD. Sorry kalau gua terus-terusan HD, tapi sebenarnya nama channel gua udah nggak ada HD-nya. Tapi ini karena kebiasaan aja dari tahun kapan ya. Sabi Motovlog HD ya. Mirip-mirip Jody gua, ya kan? Jody Motovlog HD gitu. Kenapa di channel gua ini gua sempet namain HD gitu ya, Sabi Motovlog pakai HD ya? Karena dulu itu eh, gua nggak mau berbohong kalau gua melihat Jody Motovlog HD gitu sebelum gue bikin motovlog. Gue ngeliat si Jody Motovlog HD ya kan, ada nama HD-nya. Gue kira HD itu bukan nama gitu loh, tapi HD itu seperti apa ya, seperti sebuah simbol gitu loh ya, untuk orang-orang tuh mengetahui, oh, motovlognya dia tuh high definition gitu loh. Kan HD itu kan high definition gitu kan, berarti motovlognya tuh bagus kualitas gambarnya. Nah, pada saat itu kan gua jadi peralihan gitu ya. Dulu gua sempat pakai apa, Xiaomi AI yang sebetulnya kualitas kameranya bagus, cuman maksudnya secara suara segala macam itu kurang gitu ya. Terus gua beralih ke GoPro dan gua langsung beli mikrofon segala macam, ya kan. Makanya gua tuh mencantumkan nama HD itu. Jadi sebelumnya gua nggak pakai HD, terus baru setelah gua beralih pakai GoPro dan pakai mikrofon segala macam, baru gue tulisin HD di nama channel gue gitu. Jadi gue cuman mau ngasih tahu aja nih, motovlogger ini apa kualitasnya high definition gitu gitu doang sebenarnya. Tapi kok malah banyak yang bilang apa, wah, niru-niru Jody. Ya sebenarnya sih ya nggak begitu juga ya. Sebenarnya ya karena gue salah paham aja gitu loh, ternyata HD itu emang cuma buat nama doang gitu sama si Jody gitu. Makanya habis itu gue berpikir untuk ya udahlah, gue sempet lama banget dari sudah dari 2000 apa 15 awal apa akhir gitu ya, 15 awal pertengahan kalau nggak salah, gue udah lupa, sampai tahun 2000 ya, sampai gue comeback kemarin gue masih cantumin HD. Cuman ya gue akhirnya ngerasa sendiri kayak, ah, kalau begini jadi kelihatannya kayak gue ngikutin Jody gitu. Terus akhirnya ya udahlah, gue hapus HD-nya. Tapi sampai sekarang masih kebiasaan kalau opening tuh selalu, oke guys, balik lagi sama gue di Sabi Motovlog HD. Nah, jadi sebenarnya yang gue mau bahas adalah masalah ini guys, masalah apa, masalah motovlogger nih, keadaan motovlogger sekarang ya. gue yang gue lihat adalah motovlogger sekarang itu berbeda banget sama motovlogger pada zaman dulu gitu loh. Zaman bahala tuh zaman kapan sih? Zaman batu. Emang ada motovlogger? Ya nggak ada. Maksudnya awal-awal motovlogger itu gitu ya. Tahun-tahun berapa sih? Tahun-tahun 2014, 14-an ya? 2000, pokoknya segitulah, tahun-tahun segitu ya. Dan sama sekarang tuh beda banget. Kalau dulu dia emang ngerekam apa aja yang ada di jalanan gitu loh. Bahkan suara segala macam itu nggak begitu dipikirkan. Ya paling kayak misalkan kalau kalian tahu Gus Ali, nah itu konten-kontennya Gus Ali itu mencerminkan konten motovlogger pada zaman dulu, karena emang Gus Ali emang udah berkarya dari dulu gitu kan. Gitu. Dan apa, ya kalian pasti familiar dengan kontennya yang apa, yang suka bikin kejadian unik segala macam. Nah itu ya, itu motovlogger rata-rata dulu bikinnya seperti itu. Ada kejadian unik tertangkap kamera, berarti itu kamera harus on terus selama dia ada di perjalanan gitu. Karena nggak mungkin kejadian unik kayak gitu diciptakan atau direkayasa gitu loh. Ya pasti itu tidak sengaja semua terjadinya gitu loh. Jadi kalau ketangkep kamera, kita kasih di YouTube gitu loh, kita kasih kontennya gitu. Kayak gitu rata-rata. Terus habis itu motovlogger zaman dulu itu ya paling kayak touring. Kalau kalian tahu eh Kena Prasetya, Kepas ya. Itu dia kan apa dulu itu, kalau kalian tahu video yang dulu ya, itu kan dia apa, kayak Gus Ali juga bikin apa, funny moments gitu atau kejadian unik. Terus abis itu bikin juga touring-touring gitu kan. Nah, itu motovlogger pada zaman dulu tuh seperti itu gitu. Dan
kalau dulu gua sama Ceker ya, kalau Ceker itu bikin tentang motor custom ya, tapi dia juga menjadi seorang motovlogger di mana dia akan ngasih tahu ke kita semua nih motor-motor custom tuh gimana gini 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 gitu ya. Dan dia pionir dari motor-motor custom lah gitu. Dan gua sendiri, gua adalah motovlogger mungkin gua melihatnya itu seperti gue mencontohnya ya. Contohnya itu seperti Den Dimas gitu. Dimana ya oke, Den Dimas menampilkan motor-motor klasik, kebanyakan seperti itu. Cuman sebenarnya yang gua ambil dari Den Dimas itu bukan motor klasiknya, tapi cara dia ngevlog gitu ya. Dan gua ngevlog itu seperti Den Dimas gitu kan. Gua ngomong-ngomong, gua mencari topik segala macem. Jadi ya mungkin awalnya bukan Den Dimas, cuman yang gue contoh itu emang Den Dimas gitu. Jadi kalau kalian eh, apa marah ke gue, kan bukan Den Dimas yang pertama kali, lu gimana gini 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 gini. Ya gue nggak tahu. Yang jelas kan gue ininya Den Dimas gitu kan. Gue mencontoh Den Dimas. Jadi cari topik yang bisa dibicarakan di jalanan gitu kan ya. Dan gua kamera menuju ke jalanan ya, menuju kokpit motor kita juga gitu ya, memperlihatkan semuanya itu. Dan kita enak aja, santai aja kita ngomong tentang apa yang emang bisa diomongin di jalanan gitu loh. Gitu. Gua kayak gitu. Terus ya, dan akhirnya sekarang konten motovlogger ya udah mulai berubah drastis ya. Ya karena seiring perkembangan zaman juga pasti berubah gitu ya. Sekarang udah mulai ada modif head-on gitu kan. Udah ada mulai kenceng-kencengan. Udah ada mulai apa kayak pamer-pamer kekayaan segala macem ya, trading-trading gitu ya. Jadi udah sangat luas ya, sampai ada motovlogger bikin podcast karena dampak dari COVID-19 ini gitu kan. Ya sebenarnya bukan dampak dari COVID-19 juga sih, maksudnya ya ini adalah inovasi gitu loh. Ini adalah kita berinovasi gitu ya. Gimana kita cari jalan lain supaya kita tetap bisa menjadi motovlogger gitu ya. Motovlogger tapi juga kita bikin konten itu nggak cuma melalui vlog. Vlog di atas motor ya kan. Tapi kita bisa juga pakai pembicaraan seperti ini aja gitu loh. Ya, kalian nggak ngelihat apa-apa, kita nggak nyediain apa-apa, tapi ya kalian bisa tetap dengar kontennya gitu loh, gitu. Jadi sekarang podcast ini udah mendunia banget ya, udah booming banget dan udah di mana-mana, di segala kalangan lah gitu ya. Nah, udah ya. Jadi udah beragam banget kan masalah konten-konten si motovlogger sekarang ini gitu kan. Nah, jadinya ya oke, kalau masalah motovlogger bikin podcast sebenarnya itu no problem gitu, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah ketika sekarang ada konten motovlogger yang berbau berbau pornografi mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Dan ya pokoknya ngasih konten-konten yang tidak mendidik lah gitu ya. Kalau masalah motovlogger kebut-kebutan, jelas dia anak motor gitu kan. Anak motor emang kelakuannya seperti itu. Ya itu kita mau kasih tahu kayak gimana juga, ya motor dia kenceng kok, motor dia besar kok segala macem. Ya, tapi kalau motovlogger bikin konten berbau pornografi gitu ya, yang thumbnailnya itu bilangnya susunya sampai tumpah-tumpah, nah itu kan ya gimana ya, gue kurang bisa menerima sih. Malah gue nggak bisa sama sekali menerima seorang motovlogger yang bikin konten seperti itu gitu loh. Gitu guys. Jadi ya kalian tahulah motovloggernya siapa. Dan ya pokoknya yang dia itu sekarang udah bisa beli moge, bisa beli apa aja yang dia mau karena berkat YouTube-nya dia itu dikasih motor juga sama dealer mokas gitu ya. Dan itu ya harusnya ya, kalau emang dia bikin konten itu, misalkan dia cuma mau cari ketenaran, tapi setelah dia tenar, kenapa konten itu nggak dihapus gitu loh, konten itu nggak ditiadain aja gitu loh. Jadi
udah, lu jangan bikin konten kayak gitu lagi. Lu bisa cari konten yang lain gitu loh. Dengan lu misalkan sekarang lu pakai Moge, lu bisa cari konten nih. Misalkan biaya perawatan Moge, terus cara beli Moge segala macam, itu bisa jadi konten gitu loh. Tapi kenapa tetap kontennya itu berbau pornografi gitu loh. Dan emang pornografi gitu ya. Jadi kan dia kalau ngevlog itu kan ada kamera satu di depan, ada kamera satu di belakang gitu. Nah, kamera satu di belakang tuh biasanya buat nge-shoot bagian-bagian yang tidak 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 baik untuk dilihat itu gitu loh. Yang bikin bulu kuduk laki-laki berdiri gitu. Nah, kan ya ya gimana ya, masa motovlogger malah apa ya namanya ya, malah begitu kan. Dan gue bingungnya juga, itu cewek-cewek yang ikut-ikut ikut bikin video itu mau aja gitu kan, itunya diliatin segala macam. Nah, gue di situ mulai, ya elah, apaan sih gitu konten-konten begini nih ya, nggak ini kurang ajar banget sih gitu kan ya. Ya aduh, gitu aja guys ya. Jadi kalian harusnya bisa memilih-milih ya. Cuman mungkin kalau kayak bocah gitu ya, kayak misalkan sepupu gua nih, masih ada yang kecil gitu kan, dia juga suka nontonin motovlogger kan, dia tahu kan gua sabi motovlog gitu. Nah, dia takutnya nih gua nih, kan relate tuh kan, sesama motovlogger tuh kan relate gitu kan. Misalkan dia lagi nontonin gua, tiba-tiba di bawah tuh ada thumbnail ya kan. Misalkan ini si ini gitu kan. Keluar tuh thumbnailnya tuh di bawah video gua kan. Dia klik lah itu, ya Allah. Gak kebayang sih gua. Masa depannya sehancur-hancurnya gitu kan. Parah sih. Karena pornografi itu kan emang berbahaya banget ya buat anak-anak ya. Gitu. Ya gitu aja sih menurut gua ya. Stay safe di jalan. Sekali lagi pilih-pilih nonton motovlogger. Dan untuk orang tua juga awasi anak-anak ya. Jangan nonton motovlogger lah gitu. Kalau masih di bawah umur tuh jangan nonton motovlogger lah, karena kejadian anak-anak sekarang kecelakaan banyak banget. Ya karena anak-anak sekarang ini SMP kelas 9 itu udah minta ke mamahnya, ke bapaknya R15 gitu kan. Ya gimana gak mau kecelakaan gitu kan ya. Di bawah umur semua mintanya R15 gitu, karena motovlogger tuh sekarang ditonton sama bocah-bocah gitu loh. Dan ya kan keren pakai motor fairing segala macem, keren gitu loh ya. Tapi ya jadi gitu. Jadi gue sih, saran gue sih ya, entah didengar entah enggak sih ya, bodo amat sih gue. Cuman seenggaknya gue udah ngasih saran. Ya saran gue sih, bagi anak-anak kecil ya, bagi orang tua, jangan biarin anak-anak di bawah umur nonton motovlogger ya. Entah itu motovlogger yang berbau pornografi, entah itu motovlogger yang ya motovlogger aja gitu, just motovlogger ya kan. Maksudnya motovlogger sekarang kan emang banyak kan motornya motor-motor nunduk ya kan, motor-motor keren gitu kan ya, yang emang dia bertujuan nge-shoot itu bertujuan sekalian pamer gitu kan motor dia gitu kan. Nah, ya akhirnya kan anak-anak kan pada mendesak dirinya untuk, oh gue harus punya motor kayak gitu gitu kan. Gitu. Jadi ya kan yang kesian kan bukan anak-anaknya aja, orang tua juga kesian gitu loh. Jadi ya gue belajar aja dari pengalaman ya. Jadi gitu ya. Eh, Bagusnya sih orang tua ya dengerin saran gue ini, karena ini bener-bener gue udah ini menurut gue udah gawat banget sih kayak gini ya. Udah sekian dulu dari gue Sabi dari Sabi Motovlog, kok pamit, bye.